Sahabat setia Leslar dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, semoga hari-harimu selalu bersama rahmat dan hidayahnya. Jangan lupa terus ikuti kanal YouTube Rafiq Public Update karena Mimin selalu mengikuti perkembangan Baby L dan Lesti Kejora juga Rizky Bilar. Hari ini ada kabar penting yang perlu kita perhatikan dan membuat kita para fans terharu baper. 16 quotes Lesti Kejora istri Rizky Bilar tentang cinta, bahas jodoh hingga pernikahan. Dari soal kekuatan doa dalam hubungan rumah tangga hingga persahabatan pasangan dengan lawan jenis. Quotes Lesti Kejora tentang cinta yang beredar di media sosial begitu menjejukkan. Banyak potongan video Lesti di TikTok yang berhasil membuat penonton meneteskan air mata. Kata bijak Lesti Kejora itu banyak berbicara soal hubungan antar dua orang yang saling mencintai, tetapi kadang banyak cobaan. Bahkan saking bijaknya perkataan Lesti Kejora, ia sampai dijuluki perempuan kuat oleh warganet Indonesia. Lewat kata-kata mutiara yang terucap dari mulut mama satu anak ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, kali ini Grafik Publik Update sudah rangkum quotes Lesti Kejora tentang cinta yang menyejukkan. 1. Percaya dengan kekuatan doa dan pertolongan Tuhan soal jodoh. Cinta tidak hanya soal antar manusia. Sebab cinta yang lebih luas juga bisa membahas hubungan antara manusia dan Tuhan. Lesti dikenal sebagai salah satu artis yang taat pada Allah SWT. Dalam potongan video TikTok, ia pernah mengungkapkan sangat percaya terhadap kekuatan doa. Apalagi jika menyangkut jodoh atau pasangan hidup. Akhirnya aku balikin lagi sama yang di atas Tuhan. Jadi memang kalau jodoh itu kan datangnya dari Tuhan gitu, jadi waktu itu memang doa aku di saat kita percaya sama doa tuh kayak kekuatannya di sana. Dan aku selalu berdoa kalau jodoh ya didekatkan, kalau enggak ya dijauhkan. Kalau didekatkan berarti yaitu jodohnya, sesederhana itu sih, tuturnya. 2. Komunikasi terbuka dan percaya kepada pasangan, jangan ambil pusing. Bagi sebagian orang, percaya sepenuhnya kepada pasangan mungkin menjadi hal yang berat. Ada banyak latar belakang yang bisa menjadi penyebabnya, salah satunya mungkin karena pernah dikhianati. Namun hal itu jangan sampai membuat kita terus memburu dan tidak percaya dengan pasangan. Bagi Lesti, menghindari cari penyakit dengan terlalu tidak percaya menjadi cara yang ia lakukan. Oleh karenanya, komunikasi terbuka dari kita dan pasangan serta rasa saling percaya penting dalam sebuah hubungan. Kadang yang di depan mata saja, laki-laki belum tentu ngaku. Ya udah dibanding kitanya gila, jangan cari penyakit. Jadi aku selalu kalau ada kayak gitu penasaran, tanya saja sama orangnya. Sayang, ini kayak gini. Dia jawab enggak, oh ya udah, ucapnya. Di dalam hubungan rumah tangga itu, suami istri dasarnya emang harus percaya, jadi aku berusaha percaya apapun yang keluar dari mulutnya, tutur Lesti. 3. Jangan menuntut pasangan untuk berubah, karena perubahan itu harusnya dari dirinya sendiri. Mencari pasangan yang sempurna terdengar indah. Namun sebagai manusia, tidak ada yang benar-benar sempurna sesuai impian kita. Pasangan yang sempurna sesuai keinginan manusia tampaknya hanya di negeri dongeng saja. Pada kenyataannya akan ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sukai di diri pasangan. Bergantung setiap orang apakah mau menerima atau tidak. Karena sejatinya kita tidak akan pernah bisa mengubah orang tersebut. Keinginan untuk berubah yang sangat tulus didasari atas kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Jangan pernah berharap orang lain berubah, apalagi cuma gara-gara kita doang. Kita nggak bisa buat orang berubah, tutur Lesti saat ditanya Echa. 4. Tidak ada pasangan yang 100% cocok perihal menerima kekurangan yang ada. Mengharapkan pasangan yang sempurna bak di cerita-cerita mungkin menjadi impian. Namun rasanya hal itu terlalu tidak mungkin. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti berbeda. Tumbuh dan besar di lingkungan berbeda pasti akan menghasilkan sifat dan pemikiran yang berbeda pula pada orang tersebut. Oleh karenanya jangan pernah berekspektasi bisa 100% cocok dengan pasangan. Memutuskan menikah dan membina rumah tangga adalah soal menerima kekurangan pasangan yang bisa kita maklumi. Ketika kita mencari seseorang yang 100% cocok, kita tidak akan menemukannya. Itu hanya soal mau atau tidak. Ketika kita mau, berarti kita terima semua baik dan buruknya, ujar Lesti di YouTube. 5. Jika ada masalah dengan suami, bercerita ke mertua, bukan ke orang tuanya. Punya tempat cerita saat dilanda masalah rumah tangga wajar saja. Namun jangan sampai masalah pribadi kita dengan suami ini sampai terdengar banyak orang. Bagi Lesti Kejora hal itu haram hukumnya. Ketika punya masalah dengan suami sebaiknya dicari solusinya dulu. Ketika tidak ada baru cerita kepada orang yang paling dipercaya. Bahkan bagi Lesti ia tak mau bercerita kepada sang mama.
Saat bertengkar dengan suami misalnya, Lesti akan memilih bercerita kepada mertuanya sebagai orang tua dari Rizky Bilar. Aku punya prinsip dalam menikah, kalau punya masalah sama suami, aku nggak akan pernah cerita sama mama. Aku ceritanya sama mamanya dia. Kenapa? Karena kalau orang tua sendiri belum tentu bisa maafin pasangan kita. Tetapi kalau orang tua dia bisa maafin pasangan kita, tutur Lesti Kejora kepada Echa baru ini. 6. Pernikahan yang harmonis butuh usaha, tidak ada namanya langsung bahagia selamanya. Ketika ditanya makna pernikahan bagi Lesti, perempuan kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu mendefinisikan sebagai usaha yang tak pernah berhenti. Pernikahan adalah tentang bagaimana menjaga hubungan dengan pasangan dan meredam ego. Konflik pasti ada, tetapi semua kembali pada komitmen awal saat mengikat janji. Pernikahan itu adalah usaha seumur hidup, jadi nggak mungkin berhenti terus tiba-tiba happily ever after, itu nggak mungkin. Nggak hanya sama pasangan, sama adik, sama orang tua, kita bisa berantem, bisa ngerasa nggak kuat, ya terus apa bedanya? Tuturnya. 7. Mengerti pasangan, jangan mendikte dan mengaturnya berlebihan. Berpasangan dengan seseorang pasti ada beberapa hal yang tidak cocok dengan pribadi kita. Daripada mengharapkan dan mendikte untuk berubah langsung, rasa saling sangat penting diutamakan dalam hubungan. Dengan mendikte pasangan, mungkin dia akan berubah. Tetapi perubahan yang ia tunjukkan tidak akan pernah lama karena dorongannya bukan dari dirinya sendiri. Rata-rata laki-laki itu nggak bisa didikte, kamu tuh salah, kamu tuh jangan gitu, nggak bisa disalahin. Menurutku useless ngomong kayak gitu, nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak akan pernah berubah. Karena aku perempuan aja itu nggak suka kalau digituin, tutur Lesti. 8. Tetap menghargai privasi pasangan meski sudah menikah. Ketika sudah menikah, kadang kita ingin selalu tahu segala aspek kehidupan pasangan sedetail mungkin. Hal itu bisa timbul karena ada rasa ketidakpercayaan kepadanya. Belum lagi jika pasangan banyak berhubungan dengan teman lawan jenis. Untuk Lesti Kejora, ia berusaha untuk tetap menjaga batasan privasi dengan sang suami. Meski berat menahan godaan mama satu anak, tetap teguh kepada prinsip jangan cari penyakit dan lebih baik percaya kepada perkataan suaminya. Waktu itu pernah lihat DM kamu, tapi bukan karena sengaja lihat. Itu karena pop-up pesan dan notifikasi, itu nggak sengaja. Ada cewek gitu? Iya, dan aku orangnya. Tetapi ya sudah aku meminimalisir, tahu lebih banyak. Buat apa aku lihat? Karena belum tentu ada apa-apa, terangnya. 9. Membatasi hubungan dengan lawan jenis ketika sudah berkomitmen. Hubungan persahabatan dengan lawan jenis kadang menjadi salah satu hal yang sensitif. Ada orang yang menganggap biasa saja, tetapi tentunya menjaga batasan dalam hubungan apalagi ketika sudah menikah sangat perlu. Bagi Lesti Kejora, pertemanan lawan jenis adalah hubungan yang abu-abu. Menurutnya tidak ada yang benar-benar merasa hanya bersahabat karena ranahnya terlalu tidak jelas. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu lama-kelamaan ada yang salah satunya ngarap. Atau nanti jadi, itu nggak ada yang 100%. Benar nggak? Nggak ada yang namanya persahabatan itu pure. Makanya jangan pernah merasa berteman berdua, tuturnya. 10. Punya standar soal memilih pasangan, kita juga harus merefleksikan diri sendiri. Dalam memilih pasangan hidup, setiap manusia pasti punya standar. Namun, kadang sebagai manusia kita ingin punya pasangan sempurna. Namun, apakah diri kita juga sudah sampai di level sesuai standar itu? Bagi Lesti Kejora, ketika mengharapkan pasangan yang baik, maka diri kita terlebih dahulu juga harus berubah menjadi yang lebih baik. Kita ingin punya suami sempurna yang baik dan lain-lain. Tetapi kadang kita mikir kita sudah menjadi istri yang baik belum. Kalau dia belum mau berubah, ya kita dulu saja. Jadi seorang istri yang benar dulu, jadi nanti dia juga akan ngikutin. Kita kan harus memantaskan diri, karena kalau kita baik akan ketemu dengan yang baik. Jadi benerin kitanya dulu aja, tutur Lesti. 11. Setelah berdoa, tugas manusia untuk berserah soal ketentuan Tuhan tentang jodohnya. Soal jodoh, mati, dan rezeki adalah ketentuan Tuhan. Manusia bisa mengupayakan segala hal yang ia bisa, tetapi jangan sampai kita lupa terhadap perannya. Lesti Kejora mengingatkan dalam videonya kalau setelah berusaha dan berdoa, maka selanjutnya adalah berserah. Dalam hal ini bukan pasrah dan menerima tanpa berusaha, tetapi lebih kepada kita sudah mengupayakan segala cara untuk jodoh tersebut. Ketika Allah tidak meridai, maka ikhlas adalah jalan terbaik. Meskipun awalnya sungguh berat, tetap berusaha, tapi ya sudah ujung-ujungnya kan memang berarti itu jodohnya dikasih sama Allah, SWT. Ternyata dideketin terus, tambah serius ya udah berarti dikasih sama yang di atas, tutur Lesti kepada Natalie Holscher. 12.
Bersyukur dan mau menyesuaikan kebiasaan dengan pasangan. Dalam sebuah wawancara tahun 2019, Lesti Kejora pernah ditanya soal kebiasaannya yang berubah sejak menikah dengan Rizky Bilar. Lesti menjawab dulu sebelum menikah, ia adalah tipe pemikir yang lamban. Sementara suaminya itu pemikir yang cepat. Semua ingin serba cepat karena kebiasaan Bilar itu. Setelah menikah itu, Lesti mengaku terjadi perubahan kepada dirinya yang lebih baik. Bersyukur banyak baik juga. Aku tuh kalau berpikir lamban. Kakak mau serba cepat. Kebiasaan dari kecil memang dalam keadaan mepet baru berpikir. Dari lelet segini beberapa pernikahan jadi level agak berkurang aja. Saling melengkapi. Kakak mau cepat, aku lelet, ujar Lesti. 13. Banyak cobaan dalam menikah, ingat komitmen awal saat masalah datang. Menikah adalah ibadah seumur hidup, oleh karenanya akan banyak cobaan yang datang. Bahkan tak jarang banyak pasangan di tengah hubungan mereka memutuskan ingin bercerai. Saat ditanya oleh Dimas Batch, Lesti Kejora mengaku sempat ingin bercerai dengan Rizky Bilar dulu. Namun sebagai pasangan suami istri, ia selalu mengingat komitmen awal dirinya menikah dengan Bilar. Ingat komitmen awal, itu kan semuanya kita yang milih. Yang milih mau nikah siapa? Kita kan. Yang milih juga nggak ada paksaan siapa pasangannya, ujarnya. 14. Pernikahan itu berjalan berdua, gagal, dan berhasil soal 2 orang. Masalah dalam pernikahan dan hubungan seolah tak pernah ada habisnya. Oleh karenanya hubungan yang baik buruk adalah perihal 2 orang yang menjalani komitmennya. Lesti Kejora punya prinsip gagal atau berhasilnya sebuah hubungan itu bergantung dari 2 orang tersebut. Tidak bisa salah satunya saja. Karena namanya pernikahan itu, kalau bobrok itu salah dua-duanya. Kalau ada salah satu yang salah, berarti salah satunya juga salah. Kalau dua-duanya bagus, sukses dan bahagianya juga karena dua-duanya, tuturnya kepada Gading Martin. 15. Komitmen dalam pernikahan bukanlah permainan, tidak ada putar balik. Memilih pasangan untuk menikah memang perlu banyak pertimbangan. Ketika sudah memutuskan akan menikah, sebisa mungkin tidak ada istilah putar balik. Menjalani sebaik-baiknya sesuai ketentuan Tuhan dan terus berdoa menjadi kunci yang dipegang Lesti Kejora. Apapun kekurangan pasangan harus diterima sekuat mungkin ketika sudah memutuskan ayo, kita menikah. Aku tuh selalu berpikir, kalau kita punya pasangan dia bikin salah, itu juga salah kita juga. Itu pasti ada andil. Namanya aku sudah komitmen menikah, itu antara iya dan enggak bisa setengah-setengah. Kalau iya menikah, terima semuanya. Nanti terserah gimana di atas, nggak ada putar balik. Sebisa mungkin sekuat-kuatnya aku jalanin, nggak pernah ada yang cocok 2 orang, tuturnya kepada Daniel Mananta. 16. Memandang kekecewaan dalam pernikahan, berpikir positif, dan saling menerima. Hidup dengan orang yang cara berpikir dan lifestyle-nya berbeda, dalam pernikahan akan selalu ada penyesuaian. Lesti Kejora sudah mengamini bahwa akan ada kalanya setiap manusia itu mengecewakan. Ketika sudah ada di titik itu, tinggal bagaimana diri kita untuk menganggap suami adalah bagian dari keluarga yang sebenarnya. Artinya, Lesti menganggap kadang sama orang tua dan adik yang besar dari kecil saja sudah ada masalah dan bertengkar. Apalagi bersama suami yang mungkin baru kita kenal beberapa tahun saja. Oleh karenanya rasa saling menerima dengan pasangan sangat perlu ada dalam rumah tangga. Ya pasti ada 1 atau 2 hal yang bikin kecewa. Gimana caranya kita ya udah aja gitu, gimana caranya kita saling. Ya sudah namanya keluarga, jadi keluarga terus gimana? Kan sudah mau kitanya juga, tuturnya kepada Echa. Itulah tadi quotes Lesti Kejora tentang cinta yang menyejukkan. Wah banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sosok Mama Baby Al atau Al-Fatih ini.